Al-qari'atu mal qari'ih wa ma adraka mal qari'ih. Maka ini pun qiraah yang benar, Al-Kisai. Dan yang kita hafal qiraah Hafs an Asim. Maka dalam suatu markas thalabul ilm, imam semuanya hanya membaca setiap hari Hafs an Asim, maka akan terhilangkan dari qiraah yang sahihah yang lain. Maka dihidupkan sunnah-sunnah seperti ini. Dan juga dari sunnah yang kami hidupkan tadi, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, diangkat suara untuk melaksanakan zikir. Meskipun sendiri-sendiri tetapi diangkat suaranya. Maka tidaklah yang diinginkan menyelisihi awam, seperti misalnya orang-orang awam mereka pakai mikrofon. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kur semuanya di masjid. Itu kita katakan bukan sunnah, na'am. Namun maknanya kita tidak ingin lari dari sunnah kemudian terjerembab qalqalah ba dan terpuruk hakal hams. Terpuruk. Maka terpuruk dan terjerembab kepada bid'ah yang lain misalnya, yang bukan sunnah yang lain. Sehingga dari sunnah kita diam misalnya. Maka jika kita salam, masjid-masjid ahli sunnah, imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, silent. Ini sunnah. Kenapa? Karena di sana awam subhanallah, subhanallah, ribut. Kita juga ada sunnahnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas. Berkata Ibnu Abbas di Sahih Al-Bukhari, raf'us saut kanu yaf'aluna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da salawat. Bahwa zikir-zikir dengan mengangkat suara dulu ada di zaman Nabi. Kata Ibnu Abbas. Sehingga kita membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, diangkat suaranya. Dan tasbih subhanallah walhamdulillah wa takbir Allahu akbar. Dan begitu pun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ayatul kursi dan yang lainnya disunahkan untuk ditinggikan. Sesuai Ibnu Abbas berkata, fa inna raf'as saut ba'da sholawat maujudun inda zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan begitu pun takbir yang kami baca tadi 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar setelah salam, itu datang juga riwayat dari Ibnu Abbas di Sahih Al-Bukhari. Kunna la na'rifu inqidha salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbirat. Kata Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi kecuali dengan membaca takbir yang tinggi. Dan para sahabat membacanya, menyebutkannya dengan tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari sunnah. Maka sunnah-sunnah seperti ini please dihidupkan. Agar kita terjauh dari kebid'ahan. Dan agar kita tidak membantah kebid'ahan awam dengan kebid'ahan baru. Mereka orang-orang awam teriak-teriak dengan mikrofon kur, subhanallah, subhanallah semuanya. Sehingga orang-orang yang masbuk menjadi terganggu. Kalau kita mengangkat suara, tetapi tidak kur, dipimpin oleh imam. Semuanya membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar. Membaca semuanya. Namun dengan suara yang keras, paham ya? Maka ini dari sunnah. Tidak masjid ahli sunnah setelah salam kemudian silent, semuanya diam. Dipikirnya itu dari sunnah. Dan kita pun di waktu pertama kali datang ke Damad, sama dipikirnya sunnah seperti itu. Waktu kami di Degolan, datang ke tempat Syekh Mukbil, kaget. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan imam saja, yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada takbir 3 kali. Terus astagfirullah, astagfirullah. Semua orang baca. Itu dari sunnah. Maka kami tadi sengaja menghidupkan agar memperkenalkan kepada ikhwanuna bahwa itu dari sunnah. Bukanlah sunnah itu dengan silent.
seperti HP dimatikan, maka dzikir pun dimatikan. Tidak. Dan banyak sunnah-sunnah yang lain seperti tadi juga kita salam sengaja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sigoh takbir ada 4. Seperti tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum ke kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi, juga Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang keempat ada khilaf, 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Disahihkan oleh sebagian ulama. Maka hidupkan sunnah-sunnah yang seperti itu. Yang termatikan agar kita diberkahi oleh Allah. Maka itu contoh-contoh dari beberapa perkara tentang kaidah. Barang siapa yang mematikan sunnah, dia akan menghidupkan kebid'ahan. Seperti tadi. Juga dari contohnya mereka orang-orang yang kebanyakan di masjid-masjid meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Iya apa tidak? Kebanyakan di masjid awam setelah adzan maghrib tidak ada sholat 2 rakaat. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Pernah sholat di masjid awam? Kita dapati bahkan kemarin waktu di Kendari. Kita sholat maghrib di masjid awam. Di Masjid Akbar kayaknya di Kendari, di kota. Maka setelah adzan langsung iqamati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana sholat sunnahnya? Tidak ada. Dimatikan. Maka orang yang sholat pun setelah iqamatu sholat ya sudah. Orang pada di sebelahnya mengatur shaf. Ya sudah ditinggalkan. Kenapa sunnah 2 rakaat sebelum maghrib ini bisa hilang? Karena tidak mengetahui sunnahnya ini. Maka apakah ada sunnah? Naam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Zaid. Berkata Rasulullah SAW, Sallu rak'atain qoblal maghrib, sallu rak'atain qoblal maghrib, sallu rak'atain qoblal maghrib, liman sya'a. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib 3 kali bagi mereka yang mau. Maka perintah di sini sallu dengan fi'lun amr di ilmu usul memberikan makna wajib, namun sharifnya yang menurunkan dari kewajiban adalah lafaz liman sya'a, bagi yang mau. Maka hukumnya sunnah. Sehingga 2 rakaat sebelum maghrib sunnah. Dan pendalilan yang lebih jelas lagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas. Berkata Anas, kanu sahabah ba'da adanil maghrib yabtadiruna ila sawari hatta ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maghrib. Maknanya bahwa para sahabat dulu di saat setelah adzan maghrib mereka berbondong-bondong mencari tiang-tiang masjid untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Maka ini fi'il sahabah dan ucapan Nabi sallu rakaatain qoblal maghrib. Sunnah ini terpunahkan di berbagai masjid awam, tidak menggunakan sunnah ini. Jika kita melaksanakan sholat, sunnah pun dipotong dengan iqamati sholat. Kenapa? Karena kejahilan mereka kepada sunnah ini, akhirnya jadilah sunnah sebelum maghrib bid'ah. Itu benar. Di saat kita nikos, kenapa engkau tidak membayarkan aku untuk sholat sunnah? Emangnya ada sholat sunnah sebelum maghrib? Seperti itu jawabannya. Tidak mengetahui itu sunnah. Itulah, jika seorang mematikan sunnah akan hidup kebid'ahan apa? Dijadikanlah mereka bid'ah sholat maghrib. Dan itu terjadi. Di mana orang-orang awam yang terbiasa sholat adzan maghrib kemudian iqamati sholat, kemudian mereka para bapak-bapak yang kebanyakan sudah tua melihat ada pemuda pakai pakaian sunnah sholat 2 rakaat. Hei, itu ngapain itu, bid'ah itu. Ayo iqamati sholat, ayo. Seperti itu. Miris sekali. Maka itulah dari contoh jika dihidupkan kebid'ahan akan termatikan sunnah. Dan jika kita matikan sunnah akan menjadi bid'ah. Maka sholat 2 rakaat sebelum maghrib banyak orang menyangkanya itu bid'ah. Tidak ada. Kedua, apalagi sholat dengan sandal lebih bid'ah lagi. Maka ini contoh yang konkret dan jelas. Sesuai ucapan Hasan Ibnu Atiyah tadi, suatu kaum jika melaksanakan kebid'ahan seperti tadi bid'ah imsak, maka banyak yang dimatikan dari sunnah seperti sunnah sahur 15 menit terakhir hilang. Dan sunnah rukhsah minum di waktu adzan juga hilang. Kita minum dulu. Maka sekarang kita masuk kepada tema kita. Setelah kita mengetahui contoh-contoh
bahwa kebid'ahan bisa lahir dikarenakan sunnah termatikan, maka sunnah sebelum maghrib jadi bid'ah. Sholat dengan sandal pun jadi bid'ah. Semua perkara-perkara bisa jadi bid'ah karena tidak ada ilmunya. Bahkan tadi, sholat dengan membaca al-qari'atu mal-qari'eh di belakang al-qari'ah, mal-qari'ah. Gitu. Kita baca lagi wadduhi walaili idza saja. Diprotes kita. Bid'ah ini Ustaz. Akhirnya ingat kami di Kendari, karena di Kendari kita menghidupkan sunnah itu juga karena ada pelajaran tafsir. Kita tafsir dengan 3 qiraat ini. Kata Abu Tolhah yang menjamu kita, Ustaz maaf anak saya kecil itu ngadu ke uminya. Umi apa? Itu Ustaz salah bacaannya apa? Masa Ustaz bilang wadduhi walaili idza saja. Kan harusnya wadduha walaili idza saja. Ini menandakan bahwa sunnah yang tadi bisa menjadi bid'ah karena tidak dihidupkan oleh kita sebagai penuntut ilmu. Maka ya ibadallah, hidupkanlah sunnah. Yang bisa qiraah, baca qiraah selain Hafiz an Asim. Yang sudah hafal Quran, yang bisa qiraah selain Hafiz an Asim, silahkan membaca agar santri-santri di sini dan para pengurus tahu di sana ada qiraah yang lain, sehingga tidak menyalahkan wadduhi, tidak menyalahkan wailul likulli humazatil lumazah. Ya ribut akhirnya, kapan mau selesai baca? Tiap baca fi amudin mumaddadah itu qiraah Al-Kisai. Fi amudin. Kalau di Hafiz fi amudin, di qiraah Al-Kisai fi umudin. Fi umudin mumaddadah. Fi amudin mumaddadah. Fi umudin mumaddadah. Karena qiraahnya Kisai. Fi amudin mumaddadah. Kapan terus selesainya? Maka di sini dianjurkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Sekarang kita masuk kepada tema kita. Apa keutamaan mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah di saat banyak awam yang mematikan? Pertama, penyebab Allah akan mencintai dia. Allah akan mencintai orang yang menghidupkan sunnah di saat manusia tidak mengetahui sunnah ini. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Di dalam satu ayat ini menjadi 2 pendalilan keutamaan orang yang menghidupkan sunnah di saat sunnah itu dibuang, di saat sunnah itu terpunahkan, di saat sunnah itu termatikan. Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu jika kamu menghidupkan sunnahku. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka mereka orang-orang yang seperti tadi menghidupkan qiraah yang termatikan. Dipikirnya qiraah hanya Hafiz an Asim saja. Di sana ada qiraah Qalun, ada qiraah Ibnu Katsir, ada qiraah Wars, ada qiraah Al-Kisai dan sebagainya, banyak. Maka karena tidak diketahui ilmu itu, termatikan sunnah itu, akhirnya orang yang membaca sunnah wadduhi tadi akhirnya disalahkan, dibid'ahkan. Maka ini contoh orang-orang yang menghidupkan tadi sunnah-sunnah yang termatikan dengan membaca qiraah atau sholat dengan sandal yang dimatikan oleh manusia. Dia mendapatkan 2 keutamaan. Pertama, Allah mencintainya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah, ikutilah sunnahku, hidupkanlah sunnahku, apa saja, Allah akan mencintaimu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. 2 perkara. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Perkara yang ketiga, dia akan mendapatkan pahala yang besar dan mengalir